obesitas itu mempengaruhi kualitas dalam hubungan seksual. Gimana Coach? Keduanya saling mempengaruhi. Oh, saling mempengaruhi. Yang mana dulu nih kita bahas ini? Oke. Gini ya Dok, tapi nggak semuanya ya. Kalau ini secara empirik aja. Jadi beberapa saya amati mereka itu nggak cuma laki-laki, perempuan juga. Seringkali mereka itu sebenarnya yang dibutuhin adalah orgasme. Tapi karena lack of sex, mungkin karena relationship-nya, karena kondisi rumah tangganya, atau mungkin sudah cukup lama berumah tangga dan lain sebagainya, sehingga pelariannya kemana? Olahraga kadang-kadang. Padahal sebenarnya unconscious yang dibutuhkan oleh tubuhnya adalah sebenarnya orgasme. Tapi karena tidak memungkinkan, akhirnya ke olahraga atau bahkan ke ngemil, gitu ya. overeating. Jadi betapa orgasme ini seperti kayak merestart Dok tubuh kita. Gak cuma tubuh, mentally, emotionally, physically juga. Seseorang dan kegemukan juga pengaruhnya akhirnya apa? Sulit orgasme. Sulit. Body one kita itu makan, minum, bergerak, istirahat, dan orgasme atau seks. Jadi triple constraint ini. Nah, tidur adalah bagian dari proses alamiah tubuh yang butuhkan. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kita sambut saja narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ketiga kali, Coach Juli Triharto. Selamat siang ya Dok. Selamat siang Coach Terima kasih udah undang Dok. Ini kalau ada sebenarnya selamat dulu buat 100.000 subscriber. Oh iya, termasuk viewer dan subscribernya lewat video Coach Juli yang luar biasa waktu itu ya. Bantu, Dok. Terima kasih semua audiens, penonton kami, juga para narasumber tentunya. Oke, kita langsung aja. Kalau ada Coach Juli itu saya duduknya harus tegak nih. Kalau enggak kelihatan ukuran celana saya. Katanya ukuran celana 33 itu lebih cepat menghadap Tuhan. Di atas 33 atau 33? 33 ya. Saya aman 38. Maksudnya di atas 33 Coach. Tapi problemnya banyak yang perutnya 33 Dok, atau di bawah 33, tapi pahanya kan mereka pada gede-gede Dok. Oh gitu. Jadi celana pada nggak muat. Iya gitu ya. Bener nggak? Ngikutin ya. Teman gym saya cerita, dia sebenarnya ukuran perutnya cuma 32, 3. Tapi ternyata begitu masuk celana 32 itu pahanya itu nggak muat karena mereka sering leg day kan. Oh iya. Jadi pada gede-gede itu. Gede-gede otot semua itu ya. Akhirnya custom atau ngambil yang di atasnya gitu ya. Ya tapi mungkin disimplifikasi aja lah ya dengan 33 biar itu. Satu statement. Padahal 33 ke atas gitu ya. Tapi sebenarnya betulkah seperti itu? Mungkin yang dimaksud beliau adalah lemak visceral kali ya Dok ya. Gitu. Lemak visceral kan banyak menumpuk di bagian perut, terutama laki-laki nih Dok. Dan kalau wanita kan biasanya justru kalau membesar namanya first on last off. Pertama kali membesar, terakhir kali mengecil. Kalau wanita biasanya dari bawah Dok. Dari paha, pinggul, terus menjalar ke perut, dada, lengan, pipi. Pada saat melangsing wanita biasanya pipi dulu, dada, terus kemudian perut, terakhir nanti paha sama pinggul. Wanita. Urutannya gitu. First on last off. Tapi kalau laki-laki beda Dok. Kalau laki-laki biasanya dari perut mulainya, terakhir nanti perut Dok. Jadi perut dulu membesar, terus nanti berikutnya ke bagian yang lain, terus nanti ketika nanti melangsing, terakhir kali juga perut nanti, bagian yang terakhir, karena lemak visceral. Oke, boleh jelaskan sedikit mengenai lemak visceral karena mungkin teman-teman nggak tahu nih ya, banyak yang belum tahu. Komposisi lemak tubuh itu kok ada lemak yang tadi visceral yang memang itu karena kelebihan kalori aja Dok. Kadang-kadang orang yang overeating makannya berlebihan, mereka akhirnya kelebihan kalori ini jadi lemak visceral di tubuh kita, dan itu akhirnya menjadi kegemukan. Jadi numpuk Dok di situ. Lemak yang menyelimuti organ vital gitu. Organ vital, terutama di bagian perut ya. Seringkali di situ tertimbun tuh lemak visceral karena kelebihan kalori tadi. Kelebihan kalori. Jadi bukan karena nggak olahraga ya? Olahraga pasti bagus untuk mengurangi lemak visceral. Hanya saja banyak sekarang kan lagi orang pengennya istirahat terus atau sedentary lah ya, lifestyle. Jadi mereka hanya duduk-duduk aja, nggak mau bergerak. Mager gitu ya? Mager, makannya banyak, seperti itu. Iya kadang-kadang kalau jujur ya habis makan itu ngantuk gitu. Terus tidur gitu. Iya. Jadi makanannya kah yang menyebabkan kita gemuk, obesitas atau tidurnya sebetulnya? Tidur secara alamiah kita butuh Dok. Cuma kalau terlalu sering tidur juga akhirnya apa? Lemaknya tadi ya pada numpuk di situ. Nah, kalau misalnya makannya atau tidurnya jelas ya overeatingnya. Tidurnya jangan disalahin, tapi makan yang berlebihan akhirnya jadi ngantuk kan Dok. Nah biasanya kalau orang makan berlebihan akhirnya apa? Pengennya
tubuh istirahat, atau nggak mau bergerak dikit sakit, istirahat jadinya. Kadang gini, puasa juga itu kan kita kekurangan asupan makanan ya dan minuman. Itu ngantuk juga loh. Kalau siang itu kadang bukan nggak kuat di tempat kerja itu nahan lapar, tapi nguap terus ngantuk. Gimana Satu bisa jadi kurang tidur juga pas puasa kan dong. Orang kadang traweh, kadang salat malam, kadang kala bangun sahur. Itu kan artinya mereka kurang tidur. Jadi wajar kalau pas bulan puasa kadang siang hari kita ngantuk gitu. Ya tidur. Nah, akhirnya ya itu pada saat kerja ya, pada saat puasa itu terutama itu ngantuk. Ngantuk ya. Nah, tapi ada nggak sih tidur yang sebetulnya tidur yang bagus tuh gimana? Betul nggak 8 jam sehari gitu ya? Atau jam berapa minimal kita harus sudah tidur? Jam berapa bangun? Atau seperti apa? Secara alamiah setiap manusia pasti dikasih siklus yang kita sebut sebagai circadian ya. Secara alamiah, secara biologis buat tubuh kita ini pasti ada siklus perlu istirahat, perlu tidur artinya. Body one kita itu makan, minum, bergerak, istirahat, dan orgasme atau seks. Jadi triple constraint ini. Nah, tidur adalah bagian dari proses alamiah tubuh yang butuhkan. Nah, artinya tidur ini kalau dipraktekkan dengan baik, ini satu banyak manfaatnya kalau tidurnya benar. Nah, tidur yang versi kami ya di Mindslim adalah ketika bangun merasa segar, bugar, dan merasa happy, mau berapapun jamnya, mau di jam berapapun, mau siang atau malam. Misalnya ada klien kita yang tidurnya kerjanya shift malam, jadi harus mau nggak mau siang dia harus melek gitu ya. Apakah artinya dia nggak bisa berhak dapat tidur yang berkualitas? Bisa. Selama bisa menyiasati tadi, salah satunya dengan circadian cyclus yang ada di tubuhnya ya. Mungkin siang hari perlu disiasati. Gitu untuk yang shift malam. Nah, kalau secara umum tidur ya malam hari ya, siklus tidur kita. Yang artinya ya manfaatkan dengan baik. Seringkali banyak faktor yang perlu kita pahami bahwa ternyata ini yang selalu membuat orang sulit tidur. Itu banyak faktornya, Dok. Kalau kita bicara tidur umumnya kan malam. Nah, kadang-kadang di beberapa negara ya kayak di Jepang itu udah terbiasa kayaknya disebutnya apa nih? Inemuri ya. Inemuri. Tidur siang. Tapi kan tidak punya banyak waktu tuh, hanya sebentar 20 menit, power nap 30 atau menit apa power gitu. nap ya. Itu membantu gak sih itu? Inemuri kalau di Jepang ya. Ya pasti membantu, Dok. Tapi kalau kelamaan jadi innalillahi, Dok. Dipecat dari kantor. Nanti tidur terus. Bablas ya, apalagi yang karena tidur ngaku produktif kan di situ. Apalagi yang biasanya tergantung alarmnya nggak bunyi itu bahaya itu ya. Nah, tapi bagus power nap itu, Dok. Jadi mengembalikan lagi mungkin buat yang mereka terpapar dengan stres di pekerjaan itu sangat membantu. Secara mentally, emotionally, physically. Dampak dari tidur yang berkualitas, Coach. Ada nggak? Manfaat tidur berkualitas ya, Dok ya. Jadi manfaatnya banyak. Satu, ketika tidur kita itu lagi membuang sampah nih. Ibarat kalau Dr. Demul backgroundnya IT paham bahwa ada namanya difrag ya. Di difrag. Nah, termasuk adalah memori kita atau bahkan mungkin hal-hal yang terkait dengan peristiwa atau mungkin feeling perasaan tertentu dalam pikiran kita atau perasaan. Nah, ketika tidurnya nyenyak, kualitas itu akan pagi harinya akan ngerasa segar, merasa bahagia lah secara mentally sama emotionally. Secara physically tadi banyak hormon-hormon yang jadi normal ya dengan melatonin, dengan kita mendapatkan tidur berkualitas akhirnya hormon laparnya jadi berkurang, hormon ghrelin ya kalau di hormon lapar itu, dan akhirnya termanage dengan baik hormon leptin, hormon kenyang, sehingga kalau tidurnya bagus berkualitas malam-malam nggak pengennya craving terus dengan makanan. Berarti dampak besok malamnya gitu? Banyak banget. Kalau termasuk kaitannya dengan mood tadi ya, Dok ya. Kalau tidurnya bagus, esok hari moodnya jadi bagus. Dan teori dari emotional eating kan mood and food connected in many complex ways, terkait dengan cara yang sangat kompleks. Jadi kalau tidurnya nggak bagus, mood besok nggak bagus, mood sama food jadi dekat. Jadinya
bawaannya pengen makan terus dok. Oke, jadi memperbaiki kualitas tidur itu bisa jadi kita menurunkan berat badan. Yes, itu salah satu hal yang penting dalam proses turun berat badan. Beberapa orang mungkin miskonsepsi dengan nggak tidur artinya pembakaran lemaknya akan lebih bagus karena dia melek terus, bergerak terus. Salah. Justru pada saat kita tidur ada metabolic basal yang ketika kita tidur pembakaran kalori terjadi. Dokter pernah nggak ketika mau tidur nimbang katakanlah ya, mau tidur terus kemudian tidur. Padahal malam hari nggak pakai AC, pakai AC lah ya, nggak keringetan lah ya, nggak BAB, nggak BHK. Tapi kok turun 1 on ya, 2 on ya. Pagi-pagi. Betul, gitu. Merasa Artinya lebih apa? langsing beneran deh. Berarti apa? Pembakaran kalori juga terjadi pada saat kita tidur. Walaupun tidak bergerak tuh. Walaupun tidak bergerak. Oh, minimal ya gerak kita ya. Oke. Jadi artinya ada proses pembakaran kalori yang optimal ketika kita tidur. Jadi tidur itu melangsingkan dok. Nah sekarang bahayanya, begitu tidur kurang berkualitas, udah jamnya kurang, waktunya juga tidak berkualitas gitu ya. Itu kayak orang beler, benar gak sih? Betul, bangun pagi kayaknya lemah, letih, lesu gitu ya. Sampai ke kantor ditegur sama bosnya kan biasanya, karena badannya rasanya kayak nggak seger, nggak bugar dan nggak ngerasa bahagia atau tenang lah ya. Orang yang tidurnya bagus tuh cenderung lebih kreatif, lebih produktif. Karena tidurnya bagus dan ibaratnya nggak lola gitu lah, nggak lemot otak gitu. Jadi kalau misalnya tidurnya bagus, kreativitasnya akan lebih meningkat. Lebih meningkat ya. Itu dari sisi mentally ya. Secara emotionally tadi moodnya juga biasanya terganggu dok. Jadi rasanya kayak frustasi, perasaan sedih atau kadang moodnya datang dengan berbagai macam feeling yang muncul kayak sedih, marah, bosan, frustasi, kesepian, itu jadi sensitif gitu. Karena tidurnya kurang. Oke, tidur malam sama siang sama nggak sih? Artinya gini, bagi teman-teman yang mungkin kerjaan shift ya malam, kemudian diganti tidurnya siang gitu. Bisa ya. Adaptasi. Adaptasinya salah satunya misalnya ada yang namanya hormon adenosin ya, senyawa adenosin ya. Kalau dalam proses kita mengantuk itu senyawa ini kan bekerja. Biasanya siklusnya kan malam. Nah kalau dia misalnya tidurnya siang bisanya karena malam adalah kerjaannya dia, bisa di adjust gitu ya. Contohnya apa misalnya supaya senyawa adenosin ini bekerja, lampu digelapin, terus pencahayaan jangan terlalu terang, sehingga apa? Seolah ini udah malam hari nih, gitu. Seperti kayak siklus itu, sehingga ketika dia malam kerja, siang dia istirahat. Gelap dan suasana udah seperti kayak suasana mau tidur, bisa tubuh mengikuti ya. Soalnya saya kadang mendengar ya di sosial media namanya juga ya, kalau malam itu memang alamiahnya itu manusia tubuh itu istirahat, tidur, bahkan olahraga tuh harusnya pagi. Kalau malam itu kadang-kadang nggak punya waktu juga, bisanya malam gitu ya. Selesai kerja ke gym atau lari dan sebagainya. Itu malah membahayakan kesehatan kita. Betul nggak seperti itu? Olahraga malam nih gitu. Nggak juga dok. Nggak juga ya? Saya pernah di UK, pernah di Singapura, pernah di Australia. Rata-rata mereka yang kerjanya pulang jam 10 malam dok ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Di Jakarta saya pernah di Rasuna ya, di Jakarta Selatan. Saya amati yang mereka pulang jam 10 malam dong. Mereka masih jogging, banyak yang masih night run atau apa lupa saya namanya itu. Body one-nya itu apa yang diinginkan oleh tubuh itu ya kita harus ikuti. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Adaptasi tubuh. Adaptasi. Oke. Yang masalah kalau nggak gerak-gerak. Protes dulu. Katanya malam tidur begitu pagi harusnya olahraga ya masih tidur buru-buru berangkat kerja gitu ya. Siang alasannya sibuk kerjaan duduk di depan laptop terus. Seperti itu. Di mainstream kan ada jalan ya apa walk more ya atau apa mindful walking gitu ya. Ini mah turun dari mobil keluar langsung kantor pintu melangkah kaki lebih banyak kan nggak jadi gitu nggak terjadi gitu. Oke. Jadi artinya mau olahraga kapanpun menurut saya dok ya bisa disiasati. Yang berlebihan yang itu yang jadi masalah mungkin. Yang berlebihan itu yang jadi masalah. Kadang-kadang mereka punya target karena ada sorotan kamera mereka, profesi atau pekerjaan atau apa yang membuat mereka itu olahraganya itu kayak ngejar tayang gitu loh. Nah itu yang kasihan tubuh jadinya, yang butuh istirahat tapi enggak. Di Mainstream itu dikawal juga tuh bagaimana cara tidur yang efektif atau enggak sih? Yes, kita bantu klien-klien kita untuk punya kemampuan skill ya, mereka mengawasi skill untuk tidur berkualitas. Pernah ada yang insomnia nggak sih? Terus
Bisa nggak diarahin gitu? Bisa. Oh gitu. Bisa. Karena pada dasarnya mereka mungkin kurang sumber daya untuk mempraktekkan atau untuk merasakan yang namanya tidur berkualitas itu kayak apa. Karena ya itu tadi, karena belum tahu aja. Tapi kalau sudah tahu prosesnya, kok ternyata kok simple, mudah, tapi hasilnya luar biasa. Buat mereka tidurnya jadi berkualitas seperti itu. Oke. Jadi selain diet, kok diet ya? Mind Slim nggak ada diet ya? Nggak ada Lupa saya. Boleh makan apa saja. Boleh kapan makan apa saja. Yes. Oh oke. Selain itu juga tidurnya. Sebenarnya aspek apa lagi sih selain pola makan tadi yang ditemenin oleh Coach Julie nih pada saat ini? Ya itu tadi body one kita kan ada triple constraint tadi dok. Makan, minum, artinya lapar dan haus itu harus lebih sensitif kita ya. Kita latih klien kita. Yang kedua adalah bergerak dan istirahat. Itu juga kita latih untuk mereka lebih sensitif secara physically. Dan kemudian yang ketiga, mohon maaf, kaitannya dengan orgasm atau seks. Nah, kebutuhan ini kalau dokter bandingin misalnya hewan di alam bebas dengan hewan dikandangin, kualitas kesehatannya bagus mana dok? Saya nggak tahu tuh. Alam bebas. Alam bebas ya kan? Walaupun di kandang bisa jadi lebih gemuk ya. Makan lagi. Belum tentu sehat Belum kan? tentu sehat. Jadi artinya tergantung mereka kapan makan tergantung majikan, kapan mereka bergerak tergantung majikannya. Nah sedangkan di alam bebas mereka secara alamiah. Nah manusia juga secara alamiah sebenarnya kan didesain tubuh kita langsing, desain tubuh kita fit, bugar. Tapi karena gaya hidup yang karena kita punya akal pikiran, logika yang kadang-kala, wah jangan banyak bergerak nanti keringetan, nanti ganti baju lagi susah dong gitu. Contoh ya, every behavior has positive intention. Setiap perilaku memiliki tujuan positif termasuk malas bergerak misalnya. Itu contoh. Nah jadi selain pola makan, tadi pertanyaan Dr. Demul, selain pola makan adalah pola gerak yang harus kita perhatikan, dan pola istirahat juga penting. Nah itu dok, jadi nggak cuma pola makan saja. Kalau pola makan tetap kita pakai prinsip boleh makan apa saja, kapan saja. Iya, yang caranya, aturannya udah kita bahas ya di podcast sebelumnya. Jangan lupa tonton podcast sebelumnya ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, saya agak sedikit sensitif, jadi saya nggak sebut nama. Ada public figure katakanlah ya, yang tadinya di sosial media ini masih kurus awalnya sih, tiba-tiba ada case, kemudian dia besar badannya, tahu kan ya? Yang punya sejarah dengan mantan pejabat. Saya nggak ngikutin gosip, tapi kalaupun ada kayak tiba-tiba badannya besar gitu ya, gemuk gitu ya. Yang pertanyaan saya gini, mungkinkah balik lagi jadi langsing? Bisa dok. Bisa ya. Kalau bisa menggemuk berarti bisa melangsing. Kalau bisa melangsing berarti bisa menggemuk. Tapi effortnya kan luar biasa ya. Atau enggak juga? Ya pasti no effort no gain ya dok ya. Bukan no pain no gain, tapi no effort no gain. Tetap butuh effort. Hanya saja ya saya nggak tahu, banyak orang kadang-kala yang dia pilih itu cara instan. Nah kalau Mind Slim tentunya kita pengennya cara yang bertahap, ya, supaya menjadi lifestyle. Ada case nggak sih? Saya pengen melihat waktunya nih, kadang-kadang gini. Oke, kita belajar lifestyle yang benar ya, supaya kita bisa langsing tadi di Mind Slim. Tapi karena kita mencoba mengadjust lifestyle kita yang tadinya berantakan menjadi gayanya Mind Slim katakanlah gitu. Hasilnya lama banget gitu. Ada ini enggak sih? Ada case gitu. Kira-kira pernah berhasil turun berat badan berapa lama? Berapa lama, dari berapa banyak sampai berapa kilogram gitu. Setiap klien kita beragam dok kondisinya ya. Ada kemarin Dokter Retia ya, salah satu klien kita juga. Saya juga kaget, ternyata 4 hari beliau turun 7 kilo gitu. Beliau seorang dokter spesialis anestesi ya. Nah ada juga yang sudah 2 bulan kok turunnya baru 2 kilo, 1 kilo. Ada juga yang 2 bulan nggak turun-turun, tapi saya bilang sudah bagus. Artinya apa? Minimal nggak naik. Tapi artinya apa? Setiap orang punya background, kondisi yang beda-beda. Lah arti gini dok, dia mungkin sudah eat less dan move more, tetapi mungkin kualitas tidurnya nggak bagus. Ya, dia udah eat less, move more, kualitas tidurnya udah bagus, tapi ternyata apa? Dia nggak feel good sama dirinya, perasaannya nggak feel good, sehingga ketika dia nggak feel good dengan dirinya, ibarat gini dok, kalau rumah berantakan, kalau orang nggak nyaman dengan rumahnya atau nggak betahan dengan rumahnya, apa yang terjadi sama orang itu? Biarin kan dok. Tapi kalau orang yang feel good dengan rumahnya, betah dengan rumahnya, kurang sedikit aja dirapihkan. Ya.
atau dibersihkan. Artinya apa? Dia feel good. Nah, termasuk dia udah eat less, udah move more, dan kemudian dia tidurnya udah bagus, udah feel good juga. Terus kemudian ternyata dia kok masih belum bisa turun berat badan. Jangan-jangan kaitannya dengan citra dirinya juga, self esteem juga. Oh, salah satunya gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi proses turun berat badan seseorang. Nggak cuma sekedar eat less, move more doang dong. Nggak cuma sekedar kalori defisit doang. Jadi beda-beda ya. Tiap klien kondisinya beda-beda. Beda-beda. Yang penting tadi tidak naik gitu ya. Karena startnya juga beda-beda. Startnya juga beda-beda. Oke. Ada nggak sih misalkan berat tertentu itu lebih sulit turun dibandingkan yang lebih ringan misalkan? Umumnya gimana? Ya, kalau beratnya banyak turunnya akan lebih kelihatan signifikan ya. Oh, justru itu ya. Oke. Kalau misalnya dia sudah body mass indexnya udah bagus, mungkin dia targetnya ke lemak visceralnya, ke lemak tubuhnya ya. Massa ototnya mungkin bagus sudah oke, tapi karena dia pengen turun lagi 2 kilo, 3 kilo padahal sebenarnya dia udah masuk ke body mass index. Kadang-kala yang kita perhatikan nggak cuma sekedar kilogram juga, Dok. Tapi apa? Ada istilahnya body dysmorphic disorder. Selalu merasa kurang secara imajiner dalam pikirannya dia. Dia udah kelihatan langsing, udah BMI normal, tapi selalu nggak puas dengan bentuk tubuhnya dia. Pengen diturunin. Ya, saya pernah ada case ya, suami istri, istrinya saya mandu untuk melangsing. Suaminya itu sering nganterin, terus kemudian dia ngomong, "Mas, aku gemukin dong Mas," gitu. "Loh kenapa Pak?" gitu. "Anak-anak pada bilang saya tuh kekurusan," kata suaminya. Saya cek, terus kita tanya, "Bapak merasa bugar, segar, terus kemudian tidurnya gimana, bagus, timbangan oke, masuk range normal." Gitu. Berarti problemnya apa beliau? Nggak feel good dengan dirinya. Oh itu. Ya. Dan nggak cuma beliau, tapi banyak juga wanita-wanita di Indonesia itu body dysmorphic disorder juga, Dok. Sudah bagus atau sudah sesuai dengan kodratnya atau desain langsingnya, tetapi masih merasa kurang karena membandingkan paparan drama Korea segala macam, atau mungkin dia membandingkan dengan orang lain, nggak merasa puas. Itu salah satunya ya. Salah satunya. Oke. Nah, ini menarik nih. Kayaknya viewer juga nunggu-nunggu nih pertanyaan saya. Karena Coach Juli tadi menyebutkan orgasm. Gitu ya. Boleh dong saya tanya dong. Tanggung jawab nih. Minum dulu. Saya minum dulu. Ini udah mulai menegangkan. Aman kok, viewer kita di atas 30 tahun lah. Iya, yang penting itu anak-anak harus disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Dan sebelumnya juga ya banyak yang mudah-mudahan anak-anak saya nggak nonton. Gitu. Saya lebih ke sini sih. Apakah tadi orgasm sering atau tidaknya itu mempengaruhi kita jadi mungkin obesitas kalau jarang gitu ya, atau sebaliknya obesitas itu mempengaruhi kualitas dalam hubungan seksual? Gimana Coach? Keduanya saling mempengaruhi. Oh, saling mempengaruhi. Yang mana dulu nih kita bahas ini? Oke. Yang pertama dulu yang mana, terserah Coach dulu deh. Gini ya Dok, tapi nggak semuanya ya. Kalau ini secara empirik aja. Jadi beberapa saya amati mereka itu nggak cuma laki-laki, perempuan juga. Seringkali mereka itu sebenarnya yang dibutuhin adalah orgasm. Tapi karena lack of sex, mungkin karena relationship-nya, karena kondisi rumah tangganya, atau mungkin sudah cukup lama berumah tangga dan lain sebagainya, sehingga pelariannya kemana? Olahraga kadang-kadang. Padahal sebenarnya unconscious yang dibutuhkan oleh tubuhnya adalah sebenarnya orgasm. Tapi karena tidak memungkinkan, akhirnya ke olahraga atau bahkan ke ngemil. Gitu ya. Overeating. Jadi betapa orgasm ini seperti kayak merestart, Dok. Tubuh kita. Nggak cuma tubuh, mentally, emotionally, physically juga. Iya. Makanya kalau dalam teknik-teknik NLP atau hipnoterapi bikin anchor, jangkar, seringkali apa yang paling mendekati orang paling merasa puncak-puncak emosi itu pada saat kapan, Dok? Orgasm, Dok. Oke. Gitu. Jadi kalau dokter pengen disayang sama istri, buatlah anchor orgasm. Saya minum dulu. Sehingga apa? Setiap kali beliau ketemu dokter Demul, beliau akan ngerasa kayak puncak emosinya positif gitu, dengan orgasm tadi. Oh, gitu ya. Tuh, jadi kaitannya ya pentingnya orgasm dalam konteks body one ini ya, triple constraint tadi. Nah, seseorang dan kegemukan juga pengaruhnya akhirnya apa? Sulit orgasm. Sulit. Ya artinya mereka pasti ada kendala-kendala dengan yang namanya orgasm kan berarti aliran darah yang atau mohon maaf kaitannya dengan alat vital itu kan artinya kan orang gemuk
berarti banyak hal yang kaitannya dengan pembuluh darah ya. Terganggu aliran darahnya, nggak lancar Iya. atau apa. Oh gitu. Mungkin teman-teman kalau di medical doctor lebih jelas menjelaskannya gitu. Oke. Kondisinya seperti apa. Tetapi yang kalau saya amati, beberapa mereka klien datang ke saya dengan beberapa objin katanya untuk program anak itu perlu untuk turun berat badan, terkait dengan hal itu, Dok. Oke. Ya, ada salah satu main slim coach kita, beliau seorang objin, beliau mengatakan bahwa segemuk apapun Anda, tapi turun 1,5 kilo pun itu sudah menunjukkan metabolisme tubuh Anda bagus, dan itu Mempengaruhi ya? fertilitas, Berpengaruh. ke fertilitas. Jadi Fertilitas malah ya? ya, jadi kaitannya dengan ada klien kita yang 7 tahun kosong, ada juga yang 14 tahun kosong. Dan ternyata dengan mereka menurunkan berat badannya, itu akan mempengaruhi ke satu tadi fertilitas ya. Mungkin di dalamnya terkait dengan orgasme, terkait dengan ejakulasi, dan kaitannya dengan hubungan seks ya, Dok. Gitu. Oke. Nah, saya kan pernah bukan di terapi ya, tapi diberikan insight ya oleh Coach Juli di podcast sebelumnya. Iya. Bagaimana mensugesti Iya. supaya kita bisa berhenti pada kondisi normal, netral gitu ya, Iya. sebelum kenyang gitu Iya, ya, iya. dan lain-lain gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini, kadang-kadang kalau jalan sendiri itu, cepat beloknya gitu, gitu, nggak konsisten gini. Nah, saya ilustrasikan nih, ada seseorang nih yang mungkin ingin turun berat badan. Nih, kalau perlu didampingi Coach Juli itu sebenarnya diapain orang itu? Dari mulai awal sampai tercapai goalsnya itu. Boleh dijelaskan nggak supaya transparan nih? Nggak diet terus saya diapain gitu ya? Datang itu disuruh loncat-loncat atau gimana? Boleh dijelaskan nggak sesi terapinya seperti apa, Pak? Ini terapi langsing ya, bukan terapi orgasme. Nanti buka cabang baru nih khususnya. Oke. Fokus kita ke langsing ya. Langsing. Jadi artinya gini, apa yang kita lakukan dengan klien sebelum mereka melangsing, biasanya mereka diajak secara kognitif dulu, penyebab mereka sulit langsing apa. Ternyata mereka akhirnya bisa menyadari ada 3. Pertama adalah faulty program, ada program yang keliru pikiran bawah sadar mereka. Yang kedua adalah obsessive dieting, terpapar dari satu diet ke diet berikutnya. Dan yang ketiga adalah compulsive overeating. Apa itu compulsive overeating? Di dalamnya ada emotional eating, craving, sama binging atau binge eating. Ya. Nah, compulsive overeating ini kompulsif artinya berulang-ulang. Overeating makan berlebihan secara berulang-ulang. Satu, mereka sadar dulu penyebabnya di mana. Nah, kadang dari ketiga hal penyebab ini ada yang kita sebut sebagai limiting belief. Ada keyakinan yang membatasi dan memegang itu terus gitu. Nah, dalam program hipnoterapi yang kita lakukan atau NLP yang kita praktekkan akan kendur limiting beliefnya. Diapain? Dengan teknik NLP hipnoterapi. Hipnoterapi berarti ya tadi. Belief kan yang membatasi seringkali apa? Algoritmanya jika A maka B. Misalnya jika misalnya apa ya? Jika makan harus 3 kali. Kalau tidak 3 kali lemas. Jika makan harus nasi. Kalau nggak nasi nanti nggak kuat. Nah itu kan beberapa belief yang tertanam di bawah sadar kita. Nah, maka perlu digantikan dengan new belief. Sebelum sampai new belief kita kendurkan belief yang lama. Nah, berarti butuh intervensi apa? NLP sama hipnoterapi. Kaitannya dengan pikiran bawah sadar. Terus kemudian kita berikan bridgingnya, 5 magic rule. Apa itu 5 magic rule? Makan pada saat lapar fisik bukan lapar emosi. Makan yang betul-betul diinginkan, strategi eat less supaya kita makannya lebih sedikit. Yang ketiga, makan dengan sadar dan perlahan supaya juga hormon ghrelin bisa tergantikan dengan hormon leptin, hormon kenyang karena makannya dengan sadar dan perlahan. Keempat, berhenti di netral. Itu apa? Kita menyingkirkan faulty program bahwa makan harus habis. Kalau sudah netral, stop, singkirkan. Nah, kadang ada belief lama yang di dalam pikirannya dia, Dok. Misalnya makan harus habis karena di Ethiopia, India, Palestina banyak nggak bisa makan. Pertanyaannya, Anda makan di sini ada kekenyangan, di sana kenyang nggak? Enggak, di sana tetap kelaparan. Yang dibutuhin apa? Kiriman makanan, kiriman uang, bukan cuma dipikirin doang. Dan bukan makanan kita yang tersisa ya? Bukan makanan yang tersisa. Tapi kan tersisa dibuang sayang. Nah sekarang pertanyaannya sayang uang atau sayang badan? Misalnya seperti itu. Atau mengatakan dibuang tempat sampah ya nggak apa-apa. Ada keseimbangan alam kok. Bukan kita yang makan, ada anjing, kucing, ayam yang mungkin nunggu sisa makanan kita. Nah, di yang keempat tadi 5 magic rule baru yang keempat, dan kemudian move more, perbanyak jumlah langkah kaki.
Nah dari sini bridgingnya dari awal mereka sudah praktekkan tuh dok. Nah maaf, tadi bridging 5 Magic Rule itu di satu sesi awal itu. Biasanya di sesi awal Jadi kita kayak kenalan. knowledge gitu ya ke mereka. Secara kognitif. oke. Tapi juga ada latihan-latihan atur ulang termostat tubuh untuk mengenali latihan di sinyal sana berarti lapar ya. fisik Oke. sama lapar emosi. Terus Di satu sesi itu ya. di sesi Satu sesi satu awal sesi gitu. awal Terus mereka menjalankan. menjalankan. Nih apa kayak setoran atau gimana ke Coach Juli itu maksudnya oh saya udah apa atau saya belum apa gimana sih Kadang proses mereka terapinya itu? ya kadang di sesi berikutnya mereka kan akhirnya lakukan review dengan dirinya. Oh ternyata 5 Magic Rule ini ada kendala nih, ada hambatan nih. Oke. Kendalanya apa? Emotional eating. Sudah tahu makan pada saat lapar berhenti sebelum kenyang, tapi kalau dia mulut rasanya pengen ngunyah terus itu, nah berarti dia emotional eating. Nah di sini emotional eating ini perlu diatasi oleh kita. Kita bantu dia untuk mengatasi emotional eatingnya dok. Bisa Nah kenapa jadi dia? terapi lagi gitu ya? Sesi kedua. Oh, kedua. Ya. Biasanya kalau sesi dengan kita kan 6 kali sesi dok. 6 kali sesi ya. Dalam berapa lama? 90 hari. Oh 90 hari. Berarti Golden. targetnya di sana ya dengan Iya. Coach Juli. Oh, oke. Ya, untuk ngubah habit menjadi unconscious kompeten, kita perlu waktu dok. Sampai 6 kali sesi itu sebenarnya supaya kita bisa review juga dan renew juga dengan mereka. Nah, stop emotional eating. Kadang nggak cuma emotional eating, bisa juga motivasi bergerak yang kurang. Oke. Kadang mereka nggak feel good. Kadang kualitas tidur dok. Iya, tadi Kadang mereka merasa bahwa saya nggak bisa praktekin 5 Magic Rule, mulut rasanya pengen ngunyah terus, kok ternyata apa? Kualitas tidurnya nggak bagus, lagi ada stres dalam dirinya, kira-kira gitu dok. Oke, jadi selama 90 hari itu ada 6 kali pertemuan dan bisa WA kapanpun ya. Anytime. Kok saya tidur saya pagi ini nggak enak, kenapa, apa yang terjadi gitu ya? Di jam kerja dok, jangan kapanpun dok. Saya juga tidur. Di jam kerja. Jangan sampai WA-nya tadi masalah tadi apa yang orgasme itu. Enggak. Enggak itu ya. Pokoknya Saya dibatasi. malam saya matiin handphone. Matiin handphone dia kalau enggak udah. Oke, jadi oke 90 hari pencapaian terbesar ya. Any condition pasti setiap orang pasti Macam-macam ya. berbeda. Kira-kira paling banyak berapa sih itu? Dulu pernah ada klien kita 68 kilo turun. Turun maksudnya? Turunnya 68 kilo. Wow, 68 kilo. 1 galon air itu berapa kilo dok? Ah, 20. 20-an. Jadi kalau 68 berarti 3 galon ya? 3 galon. Berat nggak dok? Aduh, kalau di bawah tiap hari itu berat banget pasti ya. Dan beliau awalnya dulu nggak menyadari kegemukan itu. Oh baru 130, oh baru 140, oh baru begitu udah 180 ya. Dimulai dari situ beliau mulai menyadari perlu perubahan. Tiap orang punya momentum yang beda-beda. Iya. Beliau 68 kilo. Ada juga di Bali waktu itu 45 kilo perempuan. Oke. Ya, dan beliau tanpa diet, tanpa pil, tanpa jarum. Oke. Nah, bicara mengenai turun berat badan yang drastis nih, kita pernah lihat lah di sosial media gitu ya. Orang ya saya nggak tahu gaya hidupnya diubah atau tidak, tapi kan ilustrasinya gym gitu ya, nge-gym Iya, turun banyak, tapi kulitnya itu kan bagi perempuan, saya nggak mau langsing, Iya, drastis gitu ya. Iya. Padahal dia butuh gitu ya. Iya. Karena kayak gitu nanti kulitnya malah bukan cakep, malah jelek. Gimana sih itu coach? Nah, mestinya turun berat badan jangan instan, jangan drastis, tapi itulah yang bertahap. Oke. Ketika kita turun berat badan bertahap, gradually, maka yang terjadi apa? Tubuh kita kan homeostasis kan, mencari kondisi terbaik salah satunya, yaitu tadi kulit akan mengikuti, menyesuaikan. Tapi kalau drastis biasanya kayak gitu. Yang seperti itu tuh drastis ya, Ya, karena instan. memang ada program mungkin untuk Ya. bener-bener ini entah ada kondisi penyakit atau apapun Ya. gitu ya. Oh itu drastis ya. Kayaknya Sebaiknya PR lagi dong tuh. Bertahap, karena mengemuknya juga pelan-pelan pasti Oh kan. iya Pak, dan ngikutin ya. Melangsingnya juga perlu pelan-pelan juga. Dan kita tidak perlu khawatir mengenai kulit keriput kalau kita langsing. Nah ini pertanyaan bagi ibu-ibu mama mungkin ya. Nanti kalau langsing, saya sudah besar gitu ya, saya juga gitu. Gitu. Nanti malah kulitnya keriput. Enggak gitu. Mestinya enggak, kalau Enggak. bertahap. Oh kalau bertahap enggak ya? Ya, dan tidak ada merasa tidak ada tekanan. Tapi nggak tahu ya, ini juga mungkin teman-teman bisa komentar nanti kita kita pelajari bersama. Mereka yang suka olahraganya kayak ada tekanan gitu ya dok ya, mereka turun berat badan tapi mukanya kayak nggak seger gitu loh, dok. Iya kayak udah agak menghitam, Ada tekanan ada gitu ya. kerutan gitu. Oh Mungkin gitu ya. mungkin, Oke. ya. Jadi buat sarannya adalah turun berat badan dengan gradually bertahap dok. Jadi olahraga pun atau eat less pun bukan sebagai sebuah beban, gitu. Justru di situ fun. Jadi kita shifting mindsetnya supaya eat less dan move more itu sesuatu yang fun.
bukan yang tekanan. Oke, kalau ada tekanan termasuk diet tadi yang sebenarnya banyak yang gagal sebagian besar gitu ya. Karena diet bukan buat turun berat badan ya gitu ya. Surveinya gitu, 91% diet gagal menurunkan berat badan. Oke, kalau bukan seperti itu dengan pendekatan Mindslim ini kan permanen ya. Iya. Dari semua kliennya, seberapa permanen mereka? Semuanya kah atau tetap ada yang membal lagi nih? Yang relapse pasti ada. Cuma bisa kita amati apa yang menyebabkan mereka relapse. 90% klien private saya langsing, ya, karena mereka tahu apa yang perlu dicapai, karena mereka jadi subjek untuk perubahan mereka. Ya, tapi ada 10% kalau di grup terapi yang offline bisa 30% belum berhasil. Ya. Yang online atau baca buku mungkin lebih banyak lagi belum berhasil. Karena ya itu tadi, ini bukan persoalan diet. Ini persoalan bagaimana memprogram ulang pikiran bawah sadar, Dok. Dengan kondisi ada yang bisa lakukan sendiri, ada yang perlu bantuan orang lain. Makanya kita memberikan solusinya dengan apa? Yuk dibantu oleh Mindslim coach kita atau dibantu oleh saya. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika ada kendala proses perubahan ini, program dalam bawah sadarnya kita bisa dampingi. Gitu. Oke. Ya, jadi memang ya tadi kalau kita tidak didampingi, kadang-kadang kan tadi udah bablas aja, belok aja. Justru kan fungsinya itu ya. Ibarat mentor bisnis kan juga gitu, Dok. Dengan adanya mentor bisnis, dokter dapetin sesuatu yang lebih terarah, lebih cepat atau memperlambat. Harusnya lebih cepat dan terarah. Terarah. Kalau kita agak sedikit di luar track, balik lagi. Iya. Ada yang ngingetin lagi. Gitu. Makanya perlu coach seperti itu. Dalam olahraga juga dokter ketika lagi nge-gym segala macam kan, dengan adanya coach jadi terarah. Nggak asal angkat beban yang mungkin nggak safety juga gitu. Kalau ada coach jadi safety misalnya. Safety ya. Atau bagian ininya fokus ke yang lain gitu ya. Ada yang mengarahkan gitu. Ada yang mengarahkan. Oke. Nah, tapi kalau sudah lepas 90 hari gimana? Ada komunitasnya nggak kan? Apakah harus ada sesi lagi atau gimana sih caranya mereka tetap istiqomah? Istilah saya istiqomah untuk kita ada komunitasnya, ada namanya Slimmer Buddy, jadi memang WA group, terus kemudian ada Slimmer Mentoring, kita ada Zoom karena tersebar di seluruh Indonesia, jadi menjangkaunya lewat Zoom. Jadi kita bikin kelas-kelas, kadang-kala para Mindslim coach yang ngisi atau saya di mentoring Slimmer itu tiap bulan, supaya maintain mereka mereview. Nah itu free ya buat anggotanya. Ya, tadi pagi saya udah dapat WA. Bu Iing namanya dari Cirebon ya, putranya spesialis anak. Beliau usianya 73 tahun, ngirim foto ke saya, Mas. Ini dari awal berapa ya kalau nggak salah 71 kilogram beratnya. Sekarang beliau di 60-an dan ngerasa happy, fit, bugar. Dia lagi jalan-jalan fotonya. Nah, beliau ngirim itu. Usia 73 tahun. 73 tahun itu mematahkan mitos bahwa semakin tua semakin sulit turun berat badan. Enggak, selama tidurnya benar, makannya benar, geraknya juga benar, dan perasaannya juga benar, feel good ya itu dan penting. citra diri. Gitu dong. Nah, ini karena ini tayangnya ini tidak jauh dari Idul Adha nih. berarti gimana dong mensiasati keberkahan daging kurban yang banyak ini nih gitu ya. Kalau berkah nggak usah disiasati. Nggak usah disiasati. Berkah terima. Berarti makan aja semuanya. Makan aja, Dok. Yang penting apa? Mindful. Makan. Mindful. Oh gitu. Makan aja, nggak usah ditakutin. Okay. Ini buat kadang beberapa orang itu, terutama orang yang setiap kali lebaran, setiap kali traveling pasti saya menggemuk misalnya gitu kan. Iya. Nah kalau kita mindful makannya it's okay. Ini berkah jangan disiasati. Terima aja. Terima aja ya. Makan aja. Seberapa banyak pertanyaannya? Karena berlimpah saat itu gitu ya. Nah milikilah mentalitas berkelimpahan, Dok. Artinya tidak takut gak kebagian, tidak takut kehabisan, tidak takut gak bisa makan itu lagi. Lebaran masih panjang kalau usia kita panjang ya. Dan daging juga banyak berlimpah di sekitar kita. Ngapain kita harus habiskan di saat lebaran saja gitu ya. Ya makan aja, cuma mindful makannya. Makan dengan sadar perlahan. Daging kambing kan banyak proteinnya, Dok. Yang artinya kan bagus buat tubuh kita. Cuma kalau berlebihan ya itu tadi. Nah, berlebihan tadi itu ya. Lemak visceralnya banyak mondok di rumah, di perut. Iya, betul ya. Ujungnya ke sana sebetulnya ya. Jadi makan aja ya. Kambing, sapi, ayam enggak ada kurban ayam ya. Unta mungkin ada di sana. Apalagi bumbunya rempah-rempah. Rempah-rempah kan dalam tanda petik itu obat, Dok, buat tubuh kita. Sebetulnya ya. Oke. Jadi kayak apa namanya?
grillnya Saudi Arabia itu rempah-rempah banget ya. Oh iya. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, aja. makan aja tapi mindful tadi. Mindful, berhenti di netral, toh nanti bisa makan itu lagi kapanpun, dimanapun. Coach, kalau ingin pendampingan itu gimana sih? Ada sesi khusus atau at any time sih sebetulnya mulainya? Kita biasanya ya reservasi dulu ya. Oh, reservasi dulu. Tapi kapanpun ya? Kapanpun. Bukan ada mulai start yuk kapan enggak ya? Nggak ada. Jadi karena ini individual. Jadi Individual, artinya klien one on one. Ya. Kalau yang grup kita ada sebulan sekali reguler, 2 hari. Jadi kita berikan terapi selama 2 hari itu. Bareng-bareng gitu ya? Bareng-bareng. Tapi sementara lewat Zoom. Oh, lewat Zoom. Belum offline. Kalau yang one on one kita bantu di ruang praktek saya. Ruang offline. praktek gitu ya? Oh, oke. Nah itu bisa kapanpun berarti ya? Bisa kapanpun. Ada link pendaftarannya nggak sih? Ada ya? Atau kemana biasanya? Ke website aja lah atau Website ke ya? Instagram kita. Instagram ya? Berarti Japri masuk nanti. Instagram dulu ya? Yes. Nanti DM gitu ya? DM, nanti nanti saya cantumkan di deskripsi ya? Dengan senang hati. Dok. Karena banyak yang pasti saya juga merasa sih gitu kalau aduh gitu ya. Ada kalau udah belok itu mau muter lagi itu tidak mudah gitu sebetulnya. Ya mudah-mudahan bisa ditemenin nanti Coach Juli ya. Iya, gitu dengan ya. senang hati. Dok. Oke. Kalau dokter Demu langsing kan subscribernya makin banyak dok. 1 Oh juta. iya saya coba. 100.000 dok 100.000, ya. 100.000. 1 juta nggak lama lagi dok. Nggak, insya Allah lah nggak lama. Nanti Coach Juli di sini gitu ya. Ada yang testimoni langsing hadirkan dong di sini nanti. Siap dok, banyak gitu. Pengen kita tanya perjuangannya, perjuangannya. seberjuang diet kah gitu ya, kalau pernah diet ya, seberjuang olahraga jungkir balik kah atau enggak sebetulnya. Insight banyak banget kita dapetin. Bahkan saya banyak belajar dari klien-klien saya tentang bagaimana melangsing ini nggak cuma sekedar turun berat badan, nggak cuma kilogram dong. Tapi ini kayak memberikan kesempatan hidup baru buat mereka dalam konteks relationship, dalam konteks karir, dalam konteks social life, bahkan parenting dengan anak-anak. Ternyata nggak banyak hal ya yang didapatkan. Insight-nya itu dong. Dan yang penting tadi feel good salah satunya. Feel good. Luar biasa. Tidurnya nyenyak dong. Iya, tidur nyenyak ya. Kayak saya mau tidur lebih berkualitas nanti malam gitu ya. Tapi kerjaan banyak dong. Jangan ada alasan ya pokoknya. Saya ada audio sugestinya. Kayak udah pernah kirim ke dokter dulu. Oh itu ya? Udah pernah dengerin belum tuh? Pernah dengerin waktu itu sebelum kita podcast sebelumnya gitu. Iya. Oh itu ya. Itu didesain untuk masuk ke deep sleep dok. Oke. Saya nggak share di sini ya karena khawatir ya ada orang yang menggunakannya pada saat nyetir atau apa kan berbahaya Coach gitu ya. Iya. Ya kalau memang membutuhkan ya nanti hubungin Coach Juli gitu ya. Boleh. Untuk bisa membantu gitu ya. Ke IG-nya aja dulu DM, Coach, mana audio untuk ini ya, tanya aja dulu lah ke beliau gitu ya. Oke, luar biasa. Coach Juli makasih banyak. Sama-sama dok. Semoga sukses dan makin banyak Indonesia melangsing deh gitu ya. Indonesia langsing. Jadi Pak Menteri dan sebagainya tidak harus khawatir ukuran 33 ke atas gitu ya. Semuanya oke. Makanan bergizi gratis ya tidak harus membuat kita obesitas. Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di segmen lainnya.